Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Saputra dari kelas 10 TKJ 1. Saya dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Tommy Aditya Mardana dari kelas 10 TKJ 1, nomor urut 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia dari kelompok 1. Saya akan membahas tentang penerapan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufikur Rahman J dari kelas 10 TKJ 1 kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahyar Amin, kelas 10 TKJ 1, nomor urut 17, dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauzia, saya dari kelas 10 TKJ 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husan Saki, saya dari kelas 10 TKJ 1, nomor urut 25. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril Ishak Mahendra dari kelas X TKJ 1. Saya perwakilan dari kelompok 1. Materi yang akan dibawakan oleh kelompok saya adalah konsep suhu. Perkenalkan, nama saya Nirwana, 10 TKJ 1 dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Danisha. Saya dari kelas 10 TKJ 1. Saya juga dari kelompok 1. Saya di sini akan membahas tentang rumus konversi suhu dan juga contoh soalnya. Perkenalkan, nama saya Desni Takin, nomor urut 5. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pemasangan kaca jendela. Konsep suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda, dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, untuk mengukur suhu cenderung menggunakan indera peraba. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi, maka diciptakanlah termometer untuk mengukur suhu. Pada abad 17 terdapat 30 jenis skala yang membuat para ilmuwan kebingungan. Hal ini memberikan inspirasi kepada 4 peneliti hebat untuk menciptakan skala ukur suhu yang digunakan saat ini. Standar Celsius 1701 sampai 1744 adalah seorang astronom Swedia yang dikreditkan atas penemuan dari skala Celsius pada tahun 1742. Celsius memiliki titik leleh S dan titik DDR sebagai suhu referensinya, sebagai dua metode yang sederhana dan konsisten dalam kalibrasi termometer. Celsius membagi perbedaan suhu antara titik baku dan titik DDR menjadi 100 derajat. Setelah Andre Celsius meninggal, skala Celsius berganti nama menjadi skala Celsius dengan titik beku air ditetapkan pada 0 Celsius dan titik DDR pada 100 Celsius. Skala Celsius ini digunakan sebagai pedoman pengukuran suhu. Apabila benda diinginkan terus, maka suhunya akan semakin dingin dan partikelnya akan berhenti bergerak. Kondisi ini disebut sebagai kondisi non-mutlak. Skala Celsius tidak bisa menjawab masalah ini. Lord Kelvin menawarkan skala baru yang diberi nama Kelvin, dan berikut rumus konversi suhu ke Celsius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana rumus konversi skala suhu Celsius. Jadi, yang pertama, untuk mengubah nilai Celsius ke Fahrenheit, kita akan menggunakan rumus. Rumusnya adalah 9/5 dikali nilai Celsius ditambah dengan 32. Nah, untuk mengubah nilai Celsius ke Kelvin, rumusnya adalah nilai Celsius ditambah dengan 273. Dan untuk nilai Celsius yang akan kita ubah ke Reaumur, rumusnya adalah 4/5 dikali dengan nilai Celsius. Skala Kelvin. Lord William Kelvin 1824 sampai 1907 adalah seorang ahli fisika Skotlandia yang merancang skala Kelvin K pada tahun 1854. Skala Kelvin didasarkan pada gagasan nol mutlak atau suhu teoris di mana semua gerak molekul berhenti dan tidak ada energi yang terlihat pada deteksi. Secara teori, titik nol pada skala Kelvin adalah suhu terendah yang ada di dalam semesta, 273,15 Celsius. Skala Kelvin menggunakan unit yang sama,
dari penentuan skala Celsius. Mengapa Kelvin tidak ditambahkan dengan istilah-istilah derajat atau simbol Celsius? Karena Kelvin sebagai unit S1 ditulis dengan huruf kecil K kecuali pada awal kalimat dan tidak pernah diikuti dengan kata derajat atau simbol Celsius. Berbeda dengan Fahrenheit atau Celsius. Ini karena kedua skala yang disebut terakhir adalah skala ukuran sementara. Kelvin itu adalah unit ukuran. Karena tidak ada angka negatif pada skala Kelvin, secara teoris tidak ada yang bisa lebih dari dingin dari 0 mutlak. Sangat nyaman untuk menggunakan skala Kelvin ketika mengukur temperatur yang sangat rendah dalam penelitian ilmiah. Dan berikut rumus konversi suhu Kelvin. Oke, kembali lagi bersama saya. Saya akan menjelaskan lagi rumus konversi skala suhu Kelvin. Nah, untuk yang pertama, nilai Kelvin akan kita ubah ke Celsius. Rumusnya adalah nilai Kelvin dikurang dengan 273. Yang kedua adalah nilai Kelvin akan kita ubah ke Reaumur. Rumusnya adalah 4/5 dalam kurung nilai Kelvin dikurang dengan 273. Yang ketiga atau yang terakhir adalah nilai Kelvin akan kita ubah ke Fahrenheit. Rumusnya adalah 9/5 dalam kurung nilai K dikurang 273 tutup kurung ditambah dengan 32. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat gambar yang ada di atas saya. 3. Skala Fahrenheit. Skala Fahrenheit diambil dari nama Daniel Gabriel Fahrenheit pada tahun 1686 sampai 1736, seorang fisikawan Jerman yang dikreditkan atas penemuan termometer alkohol pada tahun 1709 dan termometer air raksa pada tahun 1714. Skala suhu Fahrenheit kemudian dikembangkan pada tahun 1724. Fahrenheit awalnya membuat skala di mana temperatur campuran es, air, garam yang ditetapkan sebesar 0 derajat. Suhu es air tanpa garam campuran ditetapkan pada 30 derajat dan tubuh manusia ditetapkan sebesar 96 derajat. Menggunakan skala ini, Fahrenheit mengukur temperatur air tepat 212 derajat mendidih pada skalanya. Dia kemudian menyesuaikan titik beku air dari 30 derajat Fahrenheit sampai 32 derajat Fahrenheit sehingga membuat kesimpulan interval antara titik beku dan titik didih air hingga 180 derajat dan mengukur suhu tubuh berada pada 98,6 derajat Fahrenheit. Dan berikut rumus konversi suhu Fahrenheit. Oke, lagi bertemu lagi dengan saya di sini. Saya akan memberitahukan kepada kalian sebuah rumus konversi skala Fahrenheit. Yang pertama adalah nilai Fahrenheit kita akan ubah ke nilai Celsius. Rumusnya adalah 5/9 dalam kurung nilai Fahrenheit dikurang dengan 32. Yang kedua adalah nilai Fahrenheit akan kita ubah ke nilai Reaumur. Rumusnya adalah 4/9 dalam kurung nilai Fahrenheit dikurang dengan 32. Yang ketiga adalah nilai Fahrenheit akan kita ubah ke nilai Kelvin. Rumusnya adalah 5/9 dalam kurung nilai Fahrenheit dikurang dengan 32 tutup kurung ditambah dengan 273. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat gambar di atas saya. Skala Reaumur. Skala Reaumur adalah skala suhu yang menurut René Antoine Fichaud de Reaumur yang pertama mengusulkan pada tahun 1731. Titik beku air adalah 0 derajat Reaumur, titik didih air 80 derajat. Jadi 1 derajat Reaumur sama dengan 1,25 derajat Celcius atau Kelvin. Skala ini awalnya dibuat dengan alkohol, oleh sebab itu termometer Reaumur yang dibuat dengan raksa sebenarnya bukan termometer Reaumur sejati. Reaumur mungkin memiliki 80 angka karena dapat dibagi 2 sebanyak 4 kali dengan hasil bilangan bulat 40, 20, 5, sedangkan 100 hanya dapat dibagi 2 kali dengan bilangan bulat 50, 25. Dan berikut simpulan rumus
suhu-suhu. Lagi-lagi ketemu dengan saya di sini. Saya akan menjelaskan atau memberitahukan kepada kalian semua bagaimana rumus konvensi skala Reaumur. Yang pertama adalah nilai Reaumur akan kita ubah ke nilai Celsius. Rumusnya adalah nilai Reaumur dikali dengan 5/4. Yang kedua adalah nilai Reaumur akan kita ubah ke Fahrenheit. Rumusnya adalah 9/4 dikali dengan nilai Reaumur ditambah dengan 32. Yang ketiga adalah nilai Reaumur akan kita ubah ke nilai Kelvin. Rumusnya adalah 5/4 dikali dengan nilai Reaumur ditambah dengan 273. Oke, terima kasih. Suhu memperlihatkan suatu derajat panas pada benda atau mudahnya semakin tinggi suhu benda maka semakin panas pula benda tersebut. Secara mikroskopis, suhu menunjukkan energi yang dipunyai oleh suatu benda. Pada setiap atom dalam benda masing-masing bergerak, baik itu dalam bentuk perpindahan ataupun gerak di lokasi getaran. Makin tinggi energi atom-atom penyusun benda, maka semakin tinggi pula suhu benda tersebut. Suhu juga dapat disebut sebagai temperatur yang diukur dengan menggunakan alat bernama termometer. Ada 4 jenis termometer yang paling dikenal, yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, serta Kelvin. Perbandingan antara satu macam termometer dengan yang lainnya mengikuti Celsius banding Reaumur banding Fahrenheit -32 sama dengan 5/4/9. Kelvin sama dengan Celsius tambah 273 derajat. Penerapan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, dan berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Penyusun adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Contoh pengaruh suhu terhadap benda dalam kehidupan sehari-hari antara lain. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pemasangan kaca jendela. Pernahkah Anda mengamati proses kaca yang terpasang pada jendela? Atau mungkin Anda pernah melihat proses pemasangan kaca jendela yang dilakukan oleh tukang kayu, di mana tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Mengapa harus demikian? Hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Pemuaian pada kaca jendela, jika desain bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. Selain itu juga untuk menghindari keretakan kaca saat ada bunyi yang menggelenggar seperti ketika ada petir, suara sound system, atau bunyi suara keras lainnya. Pemuaian pada balon. Jika ban sepeda motor, ban mobil, dan balon diisi udara terlalu banyak sehingga keras kemudian terkena panas secara berlebihan, maka akan meletus karena udara yang ada di dalam ban dan balon tersebut memuai. Kemudian kawat, kabel listrik, dan telepon. Pegawai PLN atau pegawai telepon itu selalu memasang kawat atau kabelnya dengan keadaan kendur, terlihat gelembung. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat tersebut atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusupan. Selain itu juga bertujuan mengurangi potensi putusnya kabel atau kawat jika tertimpa pohon. Suhu. Apakah yang menyebabkan gelas kaca pecah saat terkena air panas? Apabila ada satu gelas atau piring yang terbuat dari kaca dituangin air panas, maka akan terjadi pemuaian yang sangat cepat dan tidak merata, sehingga gelas atau piring tersebut berpotensi pecah. Hal ini sering terjadi jika piring atau gelas dalam keadaan basah. Contoh agar gelas atau piring tersebut tidak pecah adalah dengan cara merebusnya. Caranya itu adalah rendam gelas ke dalam panci, lalu masukkan air sampai seluruh permukaan gelas terendam oleh air. Rebuslah gelas selama 1-2 jam, kemudian diamkan sampai dingin dengan sendirinya. Tujuannya agar gelas tersebut kita beradaptasi dengan suhu panas. Bagi Anda yang ingin meminum kopi atau teh, sebaiknya menggunakan gelas yang sudah kering, sehingga dapat
mencegah pemuaian yang tidak merata. Pemuaian pada gelas kaca jika ada dua buah gelas yang menyatu dan sulit untuk dipisahkan, maka Anda dapat memisahkannya dengan cara menuangkan air panas atau air hangat ke dalam gelas tersebut. Pemanasan menyebabkan gelas bagian luar memuai terlebih dahulu sehingga gelas yang bagian dalam akan mudah diambil atau dilepas. 5. Pemulaan pada tutup botol minuman. Jika ada sebuah tutup botol minuman yang sulit untuk dibuka, maka dapat dipanaskan sehingga tutup botol tersebut memuai menjadi longgar sehingga mudah dibuka. 6. Pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat oleh celah antara dua tatah rel tersebut dengan tujuan untuk memberikan ruang mual sehingga saat terkena panas rel tersebut tidak melengkung. 7. Penggunaan termometer. Jika termometer ditempelkan ke tubuh kita, maka cairan yang ada di dalamnya akan naik karena memuai terkena oleh panasnya tubuh kita. Sebaliknya jika dilepaskan akan turun. Pembahasan soal tentang suhu. Perhatikan gambar ini. Sudah? Oke, kita lanjut ke nomor pertama. Suhu sebuah benda 80 derajat Celcius. Hitunglah suhu benda tersebut ke dalam suhu Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Diketahui suhu benda tersebut 80 derajat Celcius. Yang pertama ditanyakan suhu Reaumur. Oke, kita konversikan ke suhu Reaumur. Rumus yang digunakan adalah X kurang XB per XD kurang XB sama dengan Y kurang YB per YD kurang YB. XB dan YB itu merupakan titik beku, sedangkan XD itu titik didihnya. Oke. Suhu benda tersebut adalah 80 kurang 0 per 100 kurang 0. 0 ini dari titik beku dari Celcius, sedangkan 100 ini dari titik didihnya. Oke, lanjut. 80 kurang 0 per 100 kurang 0 sama dengan R kurang 0 per 80 kurang 0. 0 yang bagian ini itu dari titik beku suhu Reaumur, sedangkan YD ini adalah titik didihnya 80. Oke, 80 kurang 0 sama dengan 80 per 100 kurang 0 100 sama dengan R kurang 0 R per 80 kurang 0 80. Oke, 100 dan 80 nya bisa disederhanakan menjadi 10 dan 8. 80 bagi 10 adalah 8. 8 nya kita pindahkan jadi 8 kali 8 sama dengan R. R sama dengan 64 derajat Reaumur. Kita beralih ke bagian B. Rumus yang digunakan juga sama, cuman ini kita akan mengkonversikan ke satuan suhu Fahrenheit. Oke. Pertama 80 kurang 0 per 100 kurang 0 sama dengan F kurang 32 per 212 kurang 32. 32 ini kita ambil dari titik beku dari satuan suhu Fahrenheit, sedangkan ini 212 kita ambil dari satuan suhu titik didih dari Fahrenheit. Oke, selanjutnya 80 per 100 sama dengan F kurang 32 per 212 kurang 32 itu 180. 100 dan 180 nya bisa disederhanakan dengan dibagi 20 menjadi 5. 100 menjadi 5,
sedangkan 180 menjadi 9. Lanjut. 80 bagi 5 adalah 16. Ini kita pindahkan saja, jadi 16 kali 9 sama dengan F kurang 32. 144 tambah 32 sama dengan F. F sama dengan 176 derajat Fahrenheit. Kita lanjut ke bagian C. Kita akan mengkonversikan ke satuan suhu Kelvin. 80 kurang 0 per 100 kurang 0 sama dengan K kurang 273 per 373 kurang 273. Seperti biasa, kita ini 273 kita ambil dari titik beku dari satuan suhu Kelvin, sedangkan 373 kita ambil dari titik didihnya. Oke, lanjut. 80 per 100 sama dengan K kurang 273 per 373 kurang 273 adalah 100. Jadi di sini 100. Kita sederhanakan menjadi 10. 80 bagi 10 8. Kita pindahkan 8 kali 10. 8 kali 10 sama dengan K kurang 273. 8 kali 10 80. Kita 273 nya kita pindahkan, maka jadi plus 80 tambah 273 sama dengan K. K sama dengan 353 derajat Kelvin. Oke, di soal nomor 2, kita akan menyelesaikan soal mengkonversi suhu menggunakan skala perbandingan. Untuk skala perbandingan derajat Celcius adalah 5, untuk derajat Reaumur adalah 4, derajat Fahrenheit adalah 9, Kelvin adalah 5. Nah, masuk ke soal bagian A. Kita akan mengubah 100 derajat Reaumur menjadi derajat Celcius. Oke, masukkan rumus. Rumusnya adalah 5/4 dikali Reaumur. 5/4 dikali, masukkan nilai Reaumur tadi, itu adalah 100, lalu kita kali 5 kali 100 dibagi 4. 5 kali 100 hasilnya adalah 500, kita bagi 4, hasilnya adalah 125 derajat Celcius. Di bagian B, kita akan mengubah 100 derajat Fahrenheit menjadi derajat Celcius. Masukkan rumus. Rumusnya adalah 5/9 dalam kurung nilai Fahrenheit dikurang 32. 5/9 dalam kurung, masukkan nilai Fahrenheit tadi adalah 100. Kita kurang 100 dikurang 32, hasilnya adalah 68. Kita kali 5/9 dikali 68. Hasilnya 5 kali 68 dibagi 9. 5 kali 68 hasilnya adalah 340. 340 dibagi 9 hasilnya adalah 37,778 derajat Celcius. Jadi 100 derajat Fahrenheit adalah 37,778 derajat Celcius. Masuk ke soal bagian C. Kita akan mengubah 100 Kelvin menjadi derajat Celcius. Rumusnya adalah nilai Kelvin dikurang 273. Nilai Kelvinnya adalah 100, jadi kita akan menguranginya. 100 dikurang 273, dan hasilnya adalah min 173. Oke, masuk ke bagian D. Kita akan mengubah 100 derajat Reaumur. Kita akan mengubah 100 derajat Reaumur menjadi derajat Fahrenheit. Masukkan rumus. Rumusnya adalah 9/4 dikali nilai Reaumur ditambah 32. Oke, lanjut. 9/4 dikali nilai Reaumurnya adalah 100, jadi dikali 100, lalu kita tambah dengan 32. Nah, lanjut. 9 kali 100 dibagi 4 ditambah 32 adalah 9 kali 100, 900. Kita bagi dengan 4, hasilnya adalah 225. 225 kita tambah lagi dengan 32, hasilnya adalah 257 derajat Fahrenheit. Jadi hasilnya 100 derajat Reaumur adalah 250 derajat Fahrenheit. Lanjut ke soal berikutnya, bagian E. 100 derajat Reaumur, kita akan mengubahnya ke Kelvin. Rumusnya adalah 5/4 dikali nilai Reaumur ditambah 273. Nah, 5/4 kita kali dengan nilai Reaumur. Nilai Reaumurnya adalah 100, lalu kita tambah dengan 273. Jadi 5 kali 100 dibagi 4 tambah 273. 5 kali 100 adalah 500, kita bagi 4 ditambah 273. Hasilnya adalah 125 ditambah 273 sama dengan 398 Kelvin. Jadi 100 derajat reading adalah 398 Kelvin. Masuk ke bagian F. 100 derajat Fahrenheit kita akan ubah ke derajat Reaumur. Rumusnya adalah 4/9 dalam kurung F dikurang 32. Nah, 4/9 dalam kurung kita masukkan nilai Fahrenheitnya 100. Jadi 100 dikurang 32, hasilnya adalah 68. 4/9 dikali 68. Jadi 4 kali 38 dibagi 9. 4 kali 38 hasilnya adalah 272. Dibagi 9 hasilnya adalah 222 derajat Reaumur. Jadi 100 derajat Fahrenheit adalah 30,220 derajat Reaumur. Untuk soal bagian G, 100 derajat Fahrenheit akan kita ubah ke Kelvin.
Masukkan rumus 5/9 dalam kurung F dikurang 32 ditambah 273. Jadi 5/9 dalam kurung, masukkan nilai Fahrenheitnya 100 dikurang 32, lalu kita tambah lagi dengan 273. 5/9 dikali 68 hasil dari 100 dikurang 32, kita tambah dengan 273. 5 kali 68 dibagi 9 lalu ditambah 273. 5 kali 68 dibagi 9 hasilnya adalah 37,777 ditambah 273 sama dengan hasilnya adalah 310,777 Kelvin. Oke. Jadi 100 derajat Fahrenheit adalah 310,777 Kelvin. Lanjut ke soal H. 100 Kelvin kita akan ubah ke derajat Fahrenheit. Masukkan rumus 9/5 dalam kurung nilai Kelvin dikurang 273 lalu ditambah dengan 32. 9/5 dalam kurung masukkan nilai Kelvin 100 dikurang 273, hasilnya adalah min 173, kita tambah dengan 32. Jadi 9/5 dikali min 173, 9 kali min 173 dibagi 5 ditambah 32. 9 kali min 173 dibagi 5 adalah min 311,4 ditambah 32, hasilnya adalah 279,4 derajat Fahrenheit. Jadi 100 Kelvin adalah min 279,4 derajat Fahrenheit. Di soal yang terakhir, bagian I, 100 Kelvin akan kita ubah ke derajat Reaumur. Masukkan rumus 4/5 dalam kurung K dikurang nilai Kelvin dikurang 273. 4/5 dikurang 100 dikurang 4/5 dikali dalam kurung 100 dikurang 273, hasilnya adalah 4/5 dalam kurung min 173. Jadi 4 kali min 173 dibagi 5 hasilnya adalah 138,4 derajat Reaumur. Jadi 100 Kelvin adalah 138,4 derajat Reaumur. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya, soal 3. Nomor 3, soal ketiga. Sebatang baja bersuhu 20 derajat Celcius memiliki panjang 40 cm. Koefisien muai panjang baja 10 pangkat min 5 derajat Celcius pangkat min 1. Pertambahan panjang baja dan panjang akhir baja pada suhu 70 derajat Celcius adalah diketahui pertambahan suhu sama dengan 70 derajat Celcius dikurangi 20 derajat Celcius adalah 50 derajat Celcius. Panjang awal 40 cm. Koefisien muai panjang baja adalah 10 pangkat min 5 derajat Celcius pangkat min 1. Ditanyakan pertambahan panjang dan panjang akhir. Pertambahan panjangnya, rumus pertambahan panjang adalah koefisien muai panjang dikali panjang awal dikali pertambahan suhu. Koefisien muai panjangnya itu 10 pangkat min 5. Pertambahan panjangnya 40 dan pertambahan suhunya 50. Oke, pertama kita kali 40 kali 50 adalah 2000. Bisa disederhanakan dengan jadi 2 kali 10 pangkat min 3. Jadi kita jumlahkan dulu 10 pangkat min 5 dengan 10 pangkat 3. Jadi bisa 2 kali 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 nya ini bisa dijadikan sebagai seperti ini, 1/10 pangkat 2. Jadi 2 kali 1/10 pangkat 2, jadi 2/10 pangkat 2. 2 dibagi 100 sama dengan 0,02 cm. Itu adalah pertambahan panjangnya. Oke. Panjang akhir adalah panjang awal ditambah pertambahan panjang. 40 cm ditambah 0,02 cm adalah 40,02 cm. Itu tadi adalah penjelasan dari kelompok kami tentang konsep suhu dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari beserta dengan contoh soalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.